Halo teman-teman, kembali lagi ke Bersuara. Nah, kali ini gua lagi sama Kak Novita. Halo Kak Novita. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Gue baik. Baik. Gimana kabar udara di dekat rumah? Tidak bisa berkata-kata karena kita udah mau masuk musim kemarau ya. Oh iya, exactly. Ngomong-ngomong musim kemarau nih, gue jadi agak intermezzo dan nostalgia dikit. Tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu gue datang ke Jambi. Keluar pesawat gue disuruh pakai masker N95. Itu tuh BC loh, before COVID. Udah kenal gue sama namanya masker N95. Kenapa? Karena asap kebakaran hutan waktu itu di Jambi. Jadi itu malamnya sebelum gue flight ke Jambi, itu langitnya merah saga, warna merah karena kebakaran hutan. Dan besoknya gue nyampe, itu berkabut. Kabutnya apa? Kabut asap. Dan tapi kocaknya ya, gue kayak orang bodoh cuy. Tau gak kenapa? Gue doang yang pakai masker N95 pula. Lah, emang yang lainnya? Ya udah aja. Gue kayak jalan nih kan, orang naik motor nggak pakai helm gitu ya, dan nggak pakai masker. Gue ngeliat kayak bisa ya kayak nggak pakai masker sepekat itu asli udaranya. Maksudnya lu turun dari pesawat masih di apa tuh namanya, hidung gajah ya, apa sih namanya, hidung gajah ya, hidung gajah itu Galbatama ya, di Galbatama itu, dan itu udah bau asap men. Wah. Sebegitunya gitu. Tuh malam-malam gue diwanti-wanti, mending lu jangan deh ke Jambi lagi kebakaran hutan. Tapi gue bulan apa berarti? Aduh, gue lupa lagi. Waktu itu gue melakukan pengabdian masyarakat di salah satu lembaga pemasyarakatan khusus anak di sana. Ya, jadi kita datang aja lah, bismillah aja lah gitu lah katakanlah. Jadi udaranya gitu. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita ngomongin udara di sini? Karena Kak Novita ini adalah salah satu ya dari co-founder dari Bicara Udara. Nah, teman-teman kalau belum follow Bicara Udara bisa follow Instagramnya di @bicaraudara. Ada TikToknya juga nggak? Jangan-jangan ada TikToknya juga? Ada TikTok, cuman kayak kita mirroring aja. Mostly lebih ke Instagram sih. Takutnya kalau di TikTok Bicara Udara, kan? Segitu statue kan, gitu. Udah lewat masanya kayaknya. Udah lewat ya, kayaknya besok ada lagi yang baru ya. Nggak tahu lebaran tahun depan, nggak tahu apa lagi ya. Ya, lu udah survive ya kemarin ya? Ya, gue survive lebaran kemarin tanpa ada apa namanya? Lupa lagi. Velocity. Oke Kak, nah kita balik ngomongin tentang Bicara Udara nih Kak Novita. Apa sih sebenarnya waktu itu yang jadi gagasan utamanya kok mau bikin Bicara Udara, dan gimana tuh ceritanya dulu, historinya? Oke, mungkin ngasih tahu dulu kalau Bicara Udara tuh diinisiasi sama 3 orang ibu. Jadi kita nih ibu-ibu muda. Jadi waktu itu emang udah ibu-ibu? Udah ibu-ibu. Oh, waktu itu udah ibu-ibu, baik. Iya, jadi mama-mama muda. Terus kemudian co-foundernya ada 3, ada saya, Ratna, dan Amalia. Nah, waktu itu kita punya anak di bawah usia 5 tahun. Nah, anak usia di bawah 5 tahun itu kan perkembangan paru-parunya tuh belum maksimal. Jadi ketika ada asap polusi udara, misalkan paling gampang tuh dari pembakaran sampah. Atau misalkan kalau kita lagi di rumah punya mobil, terus mobil atau motor kita panasin, itu ngeluarin asap juga. Nah, datangnya tuh dari situ. Nah, akhirnya waktu itu case-nya anak aku itu memang punya asma. Jadi ketika polusi udaranya tinggi, dia tuh langsung sesak nafas. Dan ujungnya nggak lama kemudian dokter bilang ini pneumonia nih. Gitu. Nah, itu case dari anak aku di tahun 2019. Nah, 2019 itu aku mau ceritain juga di Jakarta itu mungkin teman-teman bisa ngelihat juga polusi udara paling parah dalam beberapa tahun terakhir itu tahun 2019. Dan itu memunculkan gerakan masyarakat namanya Koalisi Ibu Kota. Koalisi Ibu Kota. Gitu. Jadi inisiasinya itu dari ibu-ibu yang kebetulan punya anak di bawah usia 5 tahun dan anaknya ini sensitif terhadap polusi udara gitu. Kalau kita ngomongin polusi udara tuh akan berdampak ke kesehatan buat generasi ke depan. Jadi Indonesia emas atau Indonesia cemas? Indonesia gemas sih. Indonesia gemas ya, nggak nyangka kan Indonesia gemas. Ya menarik ya. Jadi justru gua nih at this point malah baru tahu kayak kirain tuh dulu tuh Bicara Udara since when you were young gitu kan, kayak mungkin masih sebelum punya anak dan lain-lain. Gagasannya tuh gagasan tentang anak muda. Karena jujur aja 2019 tuh gue lulus kuliah sih waktu itu, belum kepikiran punya anak by the way. Wow. Iyalah, apa namanya, tapi di zaman gue kuliah medio 2015an itu isu lingkungan sebenarnya udah jadi suatu isu yang
mencuat kan ya, tapi memang belum spesifik ke isu udara. Jadi masih ngomongin isu lingkungan secara umum. Baru tadi tuh emang benar banget sih, gue inget ya 2019 karena and then 2020 COVID, entah kenapa nature itu yang healing gitu kan. Jakarta jadi biru lagi udaranya dan kita kayak oh ternyata kalau kata Taylor Swift, it's me the problem, it's me gitu kan. Ternyata begitu, ternyata problemnya tuh kita guys. Ternyata kita juga menyebabkan udara kita tuh juga buruk. Nah, pengen ngegali lagi deh. Terus berjalannya gimana tuh Kak Novita selama dari 2019 sampai sekarang lah kira-kira? Sebenarnya 2020. Jadi 2020 itu kita mulai petisi di change.org. Itu sebenarnya tentang stop bakar sampah. Nah, ternyata tuh waktu itu petisinya yang nandatangani 78.000 orang. Dan itu lumayan salah satu success story lah untuk isu lingkungan gitu. Karena semua orang mungkin akan ngerasain pembakaran sampah. Dan dampaknya tuh sebenarnya bete nggak sih, kayak kita udah mandi, udah rapi-rapi, terus tiba-tiba pas keluar ada tetangga kita lagi ngipasin sampah yang mau dibakar gitu biar apinya gede. Dan akhirnya kita bau lagi dan ternyata dampaknya tuh sampai ke sistem pernafasan. Nah, dari petisi itulah Bicara Udara mulai kayaknya ini kita jangan cuman petisi dan kampanye online aja ya, tapi kayaknya kita bisa jadi sesuatu movement, ya movementnya ini bisa ngegerakin orang-orang, karena kalau kita ngelihat landscape politiknya di Indonesia nih, kayak dari dulu no viral, no justice. Jadi kita harus ngebuat ini viral, tapi sebenarnya kalau ngomongin public policy, virality ini tuh ada namanya, disebut agenda setting. Nah, agenda setting ini ada namanya public pressure. Nah, ketika viral ini jalan, ini sebenarnya civil society dan masyarakat itu berjalan untuk melakukan public pressure. Nice. Gitu. 78.000 ya yang 78.000 sih waktu itu di Jakarta. Gue yakin 78.000 itu adalah silent majority yang gak berani negur tetangganya kalau dia lagi bakar sampah. Bener, karena memang itu lebih galak. Iya, lebih galak. Ya, kenapa suka-suka saya kan nggak di rumah saya, nggak di rumah kamu. Itu dia. Ya udah boleh deh nggak di rumah saya, tapi asapnya di rumah bapak aja. Iya. Kan nggak bisa. Tapi inget nggak sebenarnya bener loh katanya. Gue boleh nyebut nggak sih? Boleh. Gue menyebut kalau sebenarnya bener loh katanya Pak Anies kalau misalkan polusi udara itu nggak punya KTP karena bahasa ilmiahnya adalah transboundary air pollution. Jadi polusi itu lintas batas. Bahkan lintas negara kan. Kebakaran-kebakaran hutan yang ada di Sumatera dan Kalimantan ngefeknya juga ke negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia. Udah gitu nagih lagi ke kita kan. Iya, makanya. Ganti rugi woy, ya kan kayak gitu. Itu menarik banget sih. Dan tadi ya gue sangat-sangat ke-trigger ketika ada 78.000 orang yang tanda tangan petisi. Namanya kan juga petisi ini kan hidden ya, mungkin kita nggak tahu, mungkin ada datanya tapi kan itu bukan data terbuka dan ternyata banyak banget loh orang yang resah terkait itu dan gue relate banget men, kayak tetangga lu bakar sampah lu kayak ngomel-ngomel cuman ya udah sebatas ngomel-ngomel aja, asem lah tetangga gue lagi bakar sampah sialan gitu kan. Padahal IPL buat bayar sampah misalkan kayak bayar 25.000, 30.000 kan sebenarnya mungkin ya nggak terlalu seberapa, tapi itu berdampak lebih banyak gitu. Ya, benar banget. Sampah ini menarik. Selain itu sebenarnya kayak lo kalau mau misalkan jalan kaki di trotoar gitu tuh tiba-tiba ada motor atau bus yang asapnya hitam, terus tiba-tiba lo lagi jalan kena, itu nggak enak banget kok. Oh parah sih, apalagi kan? Kalau misalkan dia diesel ya, terutama yang mesin-mesin diesel, solar. Wah mantap. Oh sama satu lagi, ini kepada anda yang punya motor, terutama yang knalpotnya udah diganti, itu kayak ditembak. Pernah nggak sih lu bawa motor nih, terus di depannya ada motor tuh knalpotnya udah diganti, terus kayak buk. Muka lu kayak ditembak asap knalpot men. Wah itu chaos banget sih. Tapi ini ada hal yang menarik nih soal ngomongin tadi lo bilang diesel, solar dan segala macam. Ini nanti mungkin dari tim lo bisa nyari tahu lebih dalam lagi. Tapi tahu nggak di Indonesia ini standar BBM-nya masih Euro 2. Padahal harusnya standar yang baik itu Euro 4. Oh iya. Jadi ini akan jadi ya mungkin nanti habis ini lo harus ngundang ekonom gitu. Jadi ngelihat konteks gimana eksternalitas negatif dari BBM Euro 2-nya kita terhadap subsidi, terus habis itu terhadap kesehatan, karena itu ngaruh juga gitu. Padahal itu kan udah dari tahun 2009-10 nggak sih Euro 2 kan? Euro 2. Ya kan waktu itu Euro 2. Gue inget banget kenapa, karena waktu itu bokap gue beli mobil yang udah nggak ada lagi di Indonesia, yang kalau
dieselnya bunyinya kenceng banget. Tahu kan mobil apa kan? Nggak tahu lagi gue. Hewan tuh. Oh iya Iya kan? iya. Itu tuh di stikernya ada stiker tulisannya Euro 2. Itu tahun 2009, mobil udah ada Euro 2. Dan ternyata tidak berkembang tuh setelah berapa? 15-16 tahun kemudian kan. Padahal itu bisa lah naik ke Euro 4. iPhone aja itu udah sekarang udah iPhone 16 iya, kan? benar. Padahal sebenarnya dari kementerian dulu namanya masih KHK ya, mereka tuh udah punya set standar bahwa mobil-mobil produksi keluaran 2018 itu harus memenuhi standar emisi. Nah, standar emisinya itu adalah Euro 4. Nah, bensinnya nggak ada ya? Cuman bensinnya ini nggak siap, terus masyarakat kita juga nggak siap gitu loh. Nah, padahal sebenarnya ada mekanisme ekonomi yang sebenarnya bisa loh Pertamina di kuotanya dikurangin sehingga yang harusnya dibayarkan oleh pemerintah ke Pertamina itu diperbaikin itu digunakan untuk memperbaiki kilang-kilangnya. Nah, FYI ini tuh juga salah satu advokasi bicara udara kalau kita mau mendorong Euro 4. Contoh di Malaysia itu standar BBM-nya itu Euro 4 dan harganya cuma 3 ringgit. Kemarin gue habis dari Malaysia terus gue ngeliat 3 ringgit sih ya. Which is mungkin 9.000 ya? Iya, 9.000, 10.000 gitu. Nah, sedangkan di Indonesia kita beli Pertalite itu harganya 10.000, sedangkan euronya Euro 2 dan RON-nya RON 90. Dan yang lebih menjadikannya lagi ya, terutama buat ngomongin mesin diesel ya, ini POV bapak-bapak banget. Harga bensin diesel paling murah dengan yang paling bagus itu gapnya jauh banget. Berapa bisa 10.000 kayaknya gapnya. Kayak ini kita nyebut mereknya aja ya, yang solar itu kan cuma 6.000 apa 6,5 gitu. Sementara Dex itu bisa 16.000. POV bapak-bapak beda namanya jauh banget dong. Iya benar-benar. Ya kan, lu bisa ngehemat lebih dari setengahnya itu 3 kali lipat kan harganya. Atau mungkin sebenarnya harga diesel kita COGS-nya kemahalan, tapi karena gara-gara nggak efisien. Bisa jadi. Aku nggak berani ngomong. Nanti cari tahu sendiri aja ya, kenapa COGS-nya kita gede banget. Soalnya yang kemarin ya kasusnya kasus kemarin tiba-tiba hilang lagi. Padahal sebenarnya kalau kita beralih dari BBM Euro 2, gue nggak ngomongin elektrifikasi ya, karena menurut gue step paling bisa dilakuin misalkan kualitas BBM dulu gitu. Exactly. Ketika BBM udah kualitasnya membaik dari Euro 2 ke Euro 4, ternyata penurunan polusi udara khususnya untuk PM 2.5 itu 36%. Oh, segitu ngefeknya. Ini knowledge baru nih buat gue nih. Asli. Nanti gue bisa kasih datanya, nanti mungkin teman-teman bisa tambahin di sini. Asik di sini ya. Bisa kan? Bisa. Di sini. Bisa di sini gitu. Nah, lanjutan nih. Kan udah berarti campaign udah jalan dari 2020 sampai 2025 hari ini ya. Dan gue sempat ngikutin tuh lah beberapa campaign bicara udara sebelumnya, bicara talks, macam-macam lah. Apa sih kira-kira respon masyarakat yang paling menyenangkan yang pernah lo dapet gitu? Jujur yang paling menyenangkan itu ketika bicara udara punya programnya ke sekolah. Ke sekolah? Iya, kita punya program ke sekolah. Ini anaknya apa nih? SD, SMP, SMA? TK, SD, SMP, SMA. Oke, semuanya dihajar. Kita punya program semuanya dihajar gitu. Dan ternyata kita tuh punya beberapa tools ya. Jadi kita ngegunain misalkan anak TK sama anak SD, kita tuh punya video animasi untuk menjelaskan polusi udara tuh apa sama buku anak. Jadi ini tuh engaging. Nah, pas waktu ada sesi kayak tanya jawab, itu anak-anak SD ternyata pada nanya. Dan bahkan waktu itu gue datang ke SD kelas 4, kelas 5, mereka tuh udah nanya kayak gini. Kak, salah satu solusi untuk sampah adalah insenerator. Anak SD udah tahu insenerator? Udah tahu insenerator. Dia nanya gini, salah satunya kan adalah menggunakan insenerator. Nah, bagaimana insenerator di Indonesia, Kak? Karena pastinya kalau misalkan ada proses pembakaran, itu pasti ada polusi udara. Lagi, ya. Gue langsung kayak, ini anak kelas 6 SD udah kayak gini. Jadi gue kadang-kadang suka ngeliat ya kayak, apakah yang di TikTok sekarang soal anak-anak ini segitu parahnya, sedangkan ada loh anak-anak yang justru pertanyaannya udah sekritis itu. Bagaimana insenerator yang jadi solusi untuk pengolahan sampah justru bisa memicu terjadinya polusi udara gitu. Itu menurut gue yang paling menarik sih. Anak SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Pintar ya, Wak ya. Ya ampun, anak kelas 5 gitu. Gue kaget lah, maksud gue insenerator itu kan bukan hal yang umum ya.
maksudnya bukan hal yang day to day lu bisa ngelihat itu barang kan, dan bukan sesuatu hal yang lu tahu lah ada di Iya. berita apapun tuh kan jarang banget orang ngomongin insenerator gitu. Benar. Gitu. Gua aja tahu Iya. insenerator tuh gara-gara apa ya? Gara-gara main game sih. Oh. Gue kira ketika lo lagi main ke Singapura, mereka punya insenerator nggak bisa ini kan? Kejauhan. Gue itu Kejauhan. gara-gara main game kayaknya, main SimCity kalau nggak salah. Hmm. Kan kita bikin kota kan, Oh, iya, ada benar, ini benar. menangani sampah, ada namanya insinerator. Jadi main game itu ada bagusnya juga sedikit. Game juga lumayan sih. Iya, kalau tergantung benar, apa yang kalau Anda benar. mainkan ya. Betul. Nah, tergantung yang Anda mainkan dan porsinya itu secukupnya. Benar. Gitu. Setuju. Tidak boleh berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi terlalu sayang juga nggak baik ya. Eh, nah, ini kan tadi menarik ya. Awal mula bicara udara itu ngumpulin petisi ya, petasan jadi kan petisi, dan ternyata ada 78.000 tuh ternyata punya kekhawatiran tentang isu sampah. Tapi kira-kira kenapa sih isu udara ini ya, atau mungkin kita bisa tarik lebih global, isu lingkungan ini belum bisa menjadi isu yang diperhatikan banget oleh masyarakat ya. Walaupun sih gue melihat udah mulai ya kira-kira nih pengaruh utamaan mengenai lingkungan dan udara secara spesifik tuh, apalagi belakangan kita baru tahulah case yang di Raja Ampat sebut saja ya kan. Baru banget, hot banget. Baru banget kan, itu hot banget kan kasus di Raja Ampat ini, dan ternyata masyarakat tuh aware tentang isu lingkungan. Isunya tuh berkaitan dengan lingkungan gitu lah. Walaupun ada isu juga terkait dengan pariwisata ya pasti ya. Tapi kenapa sih kira-kira, dan bagaimana lu dalam 5 tahun ini melihat perkembangannya? Kalau menurut gue sendiri sebenarnya ini kayak strategi marketing. Lo mau nargetin masyarakat yang mana gitu. Gue selalu percaya sih kayak pergerakan-pergerakan masyarakat yang udah ada dari dulu itu mulai munculnya itu dari kelompok masyarakat menengah. Kenapa kelompok menengah? Karena mereka nih nggak diuntungkan. Lo pertama kalau lo mendapatkan subsidi lo nggak akan masuk kriteria itu. Tapi ketika lo mau dapetin full akses lo harus bayar lebih mahal dan lo nggak bisa dapetin itu gitu. Akhirnya kelompok-kelompok menengah ini juga merasakan kekhawatiran, dan mungkin dengan background edukasinya mereka yang bagus dan kritis itu juga bisa memicu itu gitu. Jadi kalau misalkan gue tanya apakah misalnya bicara udara selama campaign menuju kemana, pasti akan menuju pertama kali edukasi dilakukan ke kelompok menengah, yang kelompok menengahnya ini educated, Pendidikannya ada lah gitu. berpendidikan yang ada, sehingga dia bisa menyuarakan ini. Nah, ketika kelompok ini sudah terbentuk, ini tuh akan nyebar ke kelompok-kelompok yang lain, akan ke middle upper, terus ke ke upper, terus ke middle lower, terus kemudian yang di lower itu mereka juga oh ternyata merugikan gue kayak gini ya. Apalagi kalau misalkan ketika polusi udaranya lagi tinggi, anak-anaknya mereka sakit tapi mereka nggak punya asuransi atau BPJS, itu bakal kerasa banget buat kelompok-kelompok ini. Dan jadi menurut gue masalah awareness masyarakat ini itu sebenarnya ada, tapi dalam 5 tahun ke depan tuh kita harus konsisten. Karena gue bilang tadi, dalam agenda setting, ini adalah masuk public pressure. Nah, public pressure ini yang harus dijaga. Dan untungnya kita masih, menurut lo kita masih demokrasi nggak ya? Masih lah ya, harusnya ya. Masih lah, masih. Harusnya masih. Jadi menurut gue, ketika kita berisik, kayak contohnya di Raja Ampat, kita pemerintah tuh semakin aware, karena mereka ngelakuin media monitoring gitu. Nah, di sisi lain untuk prioritas, pasti tuh prioritasnya antara bisnis, ekonomi, politik. Kira-kira rata-rata ketika lo melakukan pertumbuhan ekonomi pasti akan melakukan pencemaran lingkungan. Jadi ada teori ekonominya environmental Kuznets curve. Nah, itu di mana pertumbuhan industrialisasi, pertumbuhan ekonomi itu meningkat, itu tuh diiringi dengan pencemaran lingkungan. Tapi ketika udah sampai titik tertentu, itu akan mulai melandai. Nah, ini yang terjadi di negara-negara seperti di Eropa gitu. Makanya mereka udah mulai aware dengan isu-isu sustainability, dan bahkan mereka punya segudang peraturan kalau misalkan Indonesia mau mengirimkan barangnya ke Eropa dan segala macam, mereka harus punya punya kriteria tertentu, terutama ini lo ketika memproduksi ini emisinya berapa banyak. Nah, masyarakat kita yang istilahnya, gue masih menganggap Indonesia developing country gitu ya, kita belum ada di situ gitu. Nah, sekarang
gimana nih menyadarkan masyarakat kita ini 5 tahun ke depan, karena kalau kita ngomongin market, itu akan ngeliat demand. Oh, demand masyarakat kita udah paham nih dengan isu sustainability, terus isu lingkungan hidup dan segala macam. Makanya nanti itu akan mendorong supaya supply yang tersedia di industri itu juga bisa sejalan dengan demand-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin 5 tahun lagi, sebenarnya 5 tahun itu pendek. Kita butuh waktu 10 sampai 15 tahun lagi untuk benar-benar ngurusin masalah polusi udara, good governance dari pemerintah dan private sektornya harus jalan, dan ya itu implementasi regulasinya juga harus kencang gitu. Jadi memang ini multi stakeholders ya yang perlu terlibat di dalam isu lingkungan, spesifiknya isu udara juga. Kita perlu masyarakat yang aware, kita perlu market yang driven ke arah sana, dan kita perlu government yang punya political will. Ya, exactly, political will yang mengarah ke sana. Karena sebenarnya gue yakin ya, apapun di dunia ini itu bisa dilakukan asal ada political will-nya sebenarnya. Benar. Karena budgetnya, karena energinya, karena otoritasnya itu ada semua di government sebenarnya. As long as government kita itu punya willing untuk menuju satu tujuan tertentu, ya jadi barangnya gitu. Benar. Gue setuju karena kalau kita ngomongin government kita ini kan selalu bilang, aduh kita kalau ngomongin polusi udara kita nggak punya uang. Tapi kalau ketika lo punya political will, itu akan ada mekanisme funding yang bisa jalan gitu loh. Dan sometimes ya misalkan ini bisa pro dan kontra juga ya kalau kita loan dari misalkan ada green bonds, terus kemudian ada green loan, terus habis itu misalkan ada public private partnership. Ini sebenarnya negara-negara lain yang mau masukin ke Indonesia istilahnya fundingnya, money-nya, mereka juga harus ngelihat regulasinya pemerintah kayak gimana. Tanpa ada regulasi yang clear dan jelas, itu akan sulit juga buat mereka. Gimana mereka mau percaya naruh uangnya. Misalkan kayak gue investor nih, lo punya perusahaan, tapi lo nggak clear dengan regulasi di kantor lo sendiri. Gimana gue mau ngasih duit ke lo gitu? Ya itu, jadi ini political will tuh akan financing bisa datang kok. Menarik ya, ini diskusinya mulai dari movement masyarakat, dimulai dari bakar sampah tetangga sampai kemudian bakar semangat pemerintah ya. Ini tuh gua rasa emang harus end to end ya, namanya memperjuangkan hajat hidup orang banyak kayak gini. Ini menarik banget nih. Nah, kan gua ngeliat tapi ya kemudian ya dan lu tadi mention juga salah satu banyak movementnya, dan juga lu memulai movement ini adalah 3 ibu-ibu, 3 ibu muda lah, jangan ibu-ibu ya, 3 ibu muda yang punya kekhawatiran, I believe that anyway, 3 ibu muda yang punya kekhawatiran tentang masa depan anaknya. Sebenarnya kan sesimpel itu ya. Kemudian ini bergulir, ternyata jalan udah 5 tahun, mungkin nggak berasa juga ya, atau udah 5 tahun ya. Benar. Apa ini kira-kira segmen sekolah dan ibu ini gimana ya? Kita tuh pengen banget mengejar ini. Gimana sih caranya untuk mendapat scoop ini ibu-ibu dan anak sekolah misalnya? Dan lu kan tadi udah ngejelasin sedikit. Boleh nggak spesifikin lagi ke situ? Spesifikin lagi ke ibu-ibu dan anak-anak. Tapi sebenarnya nggak cuma ibu-ibu ya. Kita tuh punya program namanya Biru Voice Ambassador, itu duta udara bersihnya kita. Tapi di situ ada ayah juga. Jadi kalau lo mau menjadi ambasadornya kita tuh bisa banget. Boleh banget. Iya kan. Nah, gue juga agak bingung ya untuk menggerakkan ini. Cuman sebenarnya anak sekolah ini menjadi penting. Kenapa? Karena Gen Alpha nih, mereka tuh sekarang sebenarnya kalau lo punya pendidikan yang bagus, terus habis itu lo bisa masukin banyak informasi tentang awareness soal lingkungan dan segala macam, mereka tuh mungkin nanti akan bisa merubah yang akan ada ketika mereka udah jadi pemimpin. Jadi makanya sebenarnya itu kayak ada nggak pelajaran yang paling lo ingat dari waktu lo SD? Apa ya? Main lagi. Hah? Main lagi gue ingetnya. Aduh, pasti iya nggak sih? Matematika traumatis. Sejarah sih biasanya gue. Dulu senangnya sejarah. Kalau gue tuh dulu ingat karena tahun 2005 gue itu masih kelas 5. 2005 itu benar. 2005 itu gue masih kelas 5 SD. Terus Jakarta waktu itu banjir besar. Ya ingat terus kalau itu. Gue kepo, kenapa banjir itu bisa terjadi. Nah, dan lucunya guru gue itu menjelaskan bukan karena orang bakar sampah.
Yang ini gue ingat banget kelas 5 SD guru gue bilang, ini karena sistem pengolahan, bukan bakar sampah, ini karena sistem pengolahan sampah kita nggak baik, jadi orang nggak punya opsi untuk membuang sampahnya. Gue inget itu pelajaran IPA apa ya? Iya, IPA. Dari situ gue kayak, oh iya ya, mungkin itu gue ingat. Makanya gue dari kecil tuh suka dengan suka dengan isu-isu lingkungan gitu. Ini dari anak-anak. Terus kalau dari parents, orang-orang tua yang muda gitu ya, misalkan kayak mungkin habis ini teman-teman Gen Z, gue nggak tahu sih, tapi kayaknya Gen Z mulai menurun ya untuk menikah gitu ya. Cuman tapi menurut gue nggak harus jadi orang tua untuk aware dengan isu ini, karena kayak lo pasti punya keponakan, anak-anak kecil dari kakak dan segala macam, itu juga akan ngelihat, dan itu juga sometimes akan mikir nggak sih, ini kira-kira Indonesia mau gimana lagi ya. Jadi gue rasa sih kayaknya spesifiknya yang akan dilakukan Bicara Udara, kita menggunakan cara campaign yang berbeda untuk target segmen yang berbeda. Gitu sih. Nggak tahu ada menjawab pertanyaan lo apa enggak? Menjawab. Intinya kan sebenarnya lo udah paham nih ada niche market masing-masing dan dengan metode dan caranya masing-masing. Benar. Keren sih, emang harus gitu ya. Namanya marketing kan juga harus pas ya marketnya untuk bisa nge-grab marketnya. Nah, gua sangat-sangat kagum terutama tadi terkait dengan 78.000 itu ya, dapat itu dan membuat ada atensi nasional ke arah sana. Kira-kira nih, kita sebagai masyarakat pada umumnya ya, dan ini juga ngajak juga nih teman-teman yang punya isu, punya perhatian khusus terhadap isu apapun mungkin ya, bisa gimana sih caranya tuh kita sebagai masyarakat umum ya, hal sederhana dan berdampak itu kita baiknya gimana sih ngelakuinnya? Nih, kalau menurut gue, ini kan segmen lo anak-anak muda nih, coba ngumpul sama 2-3 orang, terus di situ ngomongin movement, ngomongin gerakan. Dari situ lo gimana nyebarin isu yang lo pengen gedein itu ke banyak orang, apalagi sekarang dengan sosial media dan segala macam. Dan ini dibuat strateginya entah community based atau apa dengan action. Gue tuh ngerasa bahwa kayak Bicara Udara ini kita selalu bilang kalau misalkan kita ngelakuin advokasi kebijakan ke pemerintah. Dengan kita punya program namanya Biru Voices Ambassador. Ini tuh kayak duta udara bersih lah. Tapi mereka pakai selempang nggak? Enggak, itu kayaknya abang none ya pakai selempang gitu. Kali. Nah, yang si duta ini itu mereka kita very limited. Jadi kita cuma 10-20 orang. Udah ada 4 batch sekarang. Mereka ini dikasih pelatihan dulu. Nah, pelatihan ini tentang air pollution, tapi kita juga ngasih kebijakan publik. Nah, kebijakan publik dalam penanganan polusi udara. Nah, ketika mereka sudah lolos nih 5 hari akademi sama kita, atau sekarang 2 hari, by the way, 2 hari akademi sama kita dari semua konteks, ketika kita ketemu sama stakeholder, entah itu di anggota DPR, legislatif, dan segala macam, itu kita bilang, Pak, ini kita bawa orang-orang yang peduli dengan isu polusi udara, mereka tuh nggak cuma sedikit di sini. Sebenarnya banyak orang yang jadi silent majority, tapi mereka nggak berani ngomong. Ini mereka adalah perwakilan orang-orang yang mau speak up dan mau ngomong gitu. Jadi kita selalu bawa orang-orang tua ini, nggak orang tua sih, orang tua yang masih muda, gimana sih, young parents. Nah, young parents supaya mereka juga ngerasain bagaimana melakukan advokasi kebijakan di pemerintah. Sebagai dalam bentuk kayak formula policy lah ya, kayak gitu. Terus kayak yang bisa dilakuin sama teman-teman misalkan anak muda, menurut gue gerakan-gerakan sosial, terus habis itu lo bisa aktif di media atau misalkan bikin aksi nyata, itu bisa loh. Kenapa? Karena itu akan membuat atensi orang, terus ketika atensi itu masuk, pemerintah tuh biasanya punya media monitoring yang bisa dilakuin. Nah itu bisa jadi, oh ternyata isu ini jadi prioritas, oh isu ini jadi prioritas. Pengaruh utamaan isu lah ya, katakanlah begitu. Ya. Bisa dibilang. Nah, terakhir nih Kak Novita. 20 tahun lagi, gue tarik agak lebih jauh nih. Berat ya? Karena 20 tahun lagi itu 2045. Konon katanya Indonesia emas. Dan konon katanya, ini sih bukan konon katanya, 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Apa harapan Kak Novita? Pertama terkait Bicara Udara nih 20 tahun lagi berkembang kayak gimana? Kedua, bangsa kita deh yang lebih
lebih global gitu ya, yang berkaitan dengan isu lingkungan dan udara? Kalau bicara udara mulai tahun ini sebenarnya, bicara udara tuh maunya ada di posisi convener di tengah-tengah, karena selama ini orang tuh selalu mengkotak-kotakan, oh ini government, oh ini private sector, oh ini civil society, oh ini media. Nah sebenarnya gimana caranya supaya mengeluarkan kebijakan terus habis itu akhirnya mendorong pendanaan hijau dan segala macam berkaitan dengan polusi udara itu berjalan, itu kita mau jadi bridge-nya itu, karena memang sebenarnya mungkin di banyak case ya, entah itu lingkungan atau polusi udara, kadang-kadang tuh even bahkan think tank dengan project yang sama, dengan program yang sama, tapi NGO-nya berbeda, think tank-nya berbeda, itu mereka jadi tumpang tindih, jadi nggak efisien gitu. Yes. Nah, pengennya sih bicara udara bisa bisa dari kusut ya. bisa jadi lurus lah. Terus pas kita ketemu wakil menteri dalam negeri misalkan, ternyata ada juga beberapa, even bahkan dia punya jabatan direktur eselon 2 lah, tapi dia nggak tahu ternyata ada instruksi menteri tentang pengendalian pencemaran udara di kawasan Jabodetabek. Jadi sometimes tuh kayak, loh ini kita jangan sampai jadi shadow government gitu loh. Kita justru ini harus government-nya yang jalan. Kita di sini ya, kita mencoba menyampaikan apa yang udah mereka buat, tapi harusnya mereka implementasiin. Jangan mereka udah buat, tapi mereka malah lupa. Gitu. Itu yang akan kelihatan ya. Semoga nanti peta stakeholder kita dengan peta kebijakan dan regulasinya kita tuh bisa lurus lah, dan kita berharap bicara udara bisa bantu dipegang situ gitu. Terus kalau untuk Indonesia 20 tahun lagi, jujur gue nggak tahu ya, jujur gue agak pesimis sih. Agak cemas ya? Gue agak cemas. Gue pesimis dan gue agak cemas. Tergantung, semuanya tuh benar-benar tergantung dari political will-nya pemerintah sih yang ada sih. Even bahkan gak cuma dari sektor lingkungan, tapi sektor dari pendidikan. Karena kebetulan anak gue sekarang kelas 1 SD nih. Jadi gue ngeliat kayak ketika kita mau masuk ketika kita mau menyekolahkan anaknya kita, kenapa kita lebih prefer sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri? Ya? Apakah jangan-jangan misalkan di dekat rumah gue, di komplek rumah gue tuh ada sekolah negeri. Sebenarnya kalau ngomongin lingkungan, anak gue bisa sekolah di situ, tapi tinggal jalan kaki. Cuman gue nggak memilih di situ karena quality-nya gitu loh. Jadi segitu di Jakarta ya? Iya, segitu di Jakarta. Gimana kalau misalkan di daerah lain gitu loh. Ya, itu sih. Jadi gue 20 tahun lagi gue agak merasa cemas dengan kondisi Indonesia. Jadi gue kayak gak bisa berkata-kata, juga benar-benar tergantung political will dari pemerintah sih. Yes, untuk itu kita sebenarnya sih jadi anak-anak muda ya. Nggak usah deh anak-anak muda, kayaknya terlalu spesifik. Kita sebagai masyarakat, civil society, tugas kita sebenarnya mendorong pemerintah kita untuk, lu udah kerja dengan baik dong coy, gitu kan. Kita bayar lu mahal untuk bisa bekerja dengan baik dan sebaik-baiknya. Gitu, makanya jangan semua misalkan masyarakat kritik kasih solusi dong, lah Anda dibayar untuk mikirin solusinya, kocak gitu misalnya, contohnya gitu kan. Jadi kenapa kita masyarakat cuma bisa protes doang? Ya emang tugas kita protes. Nah pemerintah lah yang mencoba memikirkan solusinya. Di samping di sisi lain juga ya banyak juga kok masyarakat yang sebenarnya juga memberikan masukan kepada pemerintah, tinggal pemerintahnya juga tidak tone, apalagi tone deaf. Benar. Ya kan, pada kebutuhan masyarakat. Mungkin itu kali ya diskusi kita pada bersuara pada kali ini. Thank you banget Kak Novita atas waktunya, dan jangan kapok-kapok kalau kita ajak diskusi lagi. See you next time teman-teman bersuara. Sampai jumpa. Dah.